Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Alat Peraga Matematika. Di sini anggota kelompok kami ada Naila, Desia, Puput, Adinda, Osi, dan Nesa. Selanjutnya, apa itu alat peraga? Alat peraga merupakan alat bantu supaya siswa dapat melihat secara langsung contoh konkret dari ide suatu konsep yang sifatnya abstrak, sehingga siswa dengan konsep tahap berpikirnya yang masih di tahap profesional konkret akan mudah membangun pemahamannya sendiri terkait konsep yang sedang dipelajari. Ada juga alat peraga matematika. Apa sih alat peraga matematika itu? Menurut Nasaruddin, alat peraga matematika merupakan alat bantu supaya siswa mengalami pembelajaran melihat secara langsung contoh konkret dari ide suatu konsep yang sifatnya abstrak, sehingga siswa dengan kondisi tahap berpikirnya yang masih di tahap profesional konkret akan mudah membangun pemahamannya sendiri terkait konsep yang sedang dipelajari. Selanjutnya, karakteristik. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, persyaratan pedagogik. Di dalamnya ada alat peraga harus mewujudkan konsep matematika secara merata, menunjukkan konsep matematika secara jelas, memberikan motivasi siswa. Alat peraga yang mempunyai karakteristik fisik yang menarik akan membangkitkan minat dan imajinasi siswa. Selanjutnya, mempunyai manfaat yang banyak. Idealnya, satu alat peraga dapat digunakan untuk berbagai konsep, tidak hanya satu konsep saja. Dan yang terakhir, menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak, serta memberikan keterlibatan individual bagi siswa. Sebagai contoh, setiap siswa hendaknya mempunyai kesempatan yang cukup untuk menggunakan alat peraga. Selanjutnya, persyaratan fisik. Yang pertama, tahan lama. Dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat. Alat peraga hendaknya cukup kuat digunakan secara normal oleh siswa. Bentuk dan warnanya menarik. Perwujudan alat peraga hendaknya menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan keinginan untuk menggunakannya. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Selanjutnya, ukuran alat yang sesuai atau seimbang. Setiap alat hendaknya didesain sesuai dengan ukuran fisik siswa agar mudah dalam melakukan manipulasi atau dapat meraga, memegang, memindahkan, memasang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak terlalu mahal dan mudah dalam pemeliharaannya. Kemudian, fungsi alat peraga. Menurut Jahir dan Rusmawati, alat peraga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas belajar. Yang kedua, mengkonkretkan konsep matematika. Yang ketiga, mengembangkan penalaran dan pemecahan masalah. Yang keempat, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Menurut Levy and Lenz, mengemukakan bahwa media visual termasuk alat peraga yang memiliki fungsi atensi yang menarik perhatian, fungsi efektif yang mempengaruhi emosi, fungsi kognitif yang mempermudah pemahaman, dan fungsi kompensatoris yang membantu siswa dengan kelemahan tertentu. Selanjutnya adalah klasifikasi. Menurut Suherman, alat peraga pembelajaran matematika dapat dikategorikan menjadi 8 macam, yaitu yang pertama adalah alat peraga kekekalan luas. Merupakan media yang digunakan untuk menanamkan konsep bahwa suatu luas bangun datar akan tetap sama meskipun bentuknya diubah, dipotong, atau disusun kembali menjadi bentuk lain. Yang kedua ada alat peraga kekekalan panjang. Nah, alat peraga ini menunjukkan bahwa panjang suatu ruas garis tidak pernah berubah meskipun dipindahkan, diputar, atau diletakkan pada posisi yang berbeda. Yang ketiga adalah alat peraga kekekalan volume. Memperlihatkan bahwa volume suatu benda atau wadah tetap sama walaupun bentuk atau posisi wadahnya berubah. Yang keempat adalah alat peraga kekekalan banyak. Merupakan pemahaman bahwa jumlah suatu benda tidak berubah meskipun cara penyusunan atau tata letaknya berbeda. Lanjut, yang kelima adalah alat peraga kekekalan untuk percobaan dalam teori kemungkinan. Teori kemungkinan atau peluang merupakan salah satu materi matematika yang membutuhkan contoh nyata agar siswa dapat memahami sifat keacakan. Nah, yang keenam, alat peraga untuk pengukuran dalam matematika. Alat peraga ini menunjukkan kepada siswa bagaimana cara mengukur panjang, luas, volume, sudut, waktu maupun berat dengan benar. Yang ketujuh, bangun-bangun geometri. Alat peraga ini biasanya berupa model bangun datar maupun bangun ruang, baik dalam bentuk 3 dimensi dari kayu atau plastik maupun bentuk lipatan dari kertas. Dan yang terakhir adalah alat peraga untuk permainan dalam matematika. Alat peraga ini mewujudkan strategi pembelajaran yang menyenangkan
dan dapat meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran matematika. Nah, teman-teman, di sini ada macam-macam alat peraga dalam matematika. Bisa diperhatikan ya, bagaimana contoh-contohnya. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan dari alat peraga. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep matematika dengan cara yang lebih nyata dan konkret. Yang kedua, mengurangi rasa takut, tegang, dan bosan saat belajar karena proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang sejatinya ketat dan kaku. Yang keempat, membantu siswa yang memiliki kemampuan kognitif masih dalam tahap konkret untuk belajar matematika dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena siswa dapat langsung memanipulasi alat peraga. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pasti ada sejumlah kekurangan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang kekurangan media alat peraga dalam pembelajaran. Salah satunya menurut Nasruddin 2018 yaitu: yang pertama, lebih banyak menuntut guru dalam mengajar. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak waktu untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara materi. Sedangkan menurut Anissa 2014, kekurangan menggunakan media alat peraga adalah tidak dapat disajikan dalam bentuk buku atau tulisan, karena meskipun dilengkapi dengan gambar atau diagram, akan tetap memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.